Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu yang saya muliakan, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah merahmati kita, Allah memberikan kepada kita selalu hidayah dan taufiknya sampai akhir hayat kita. Sebagaimana dalam kajian rutin Tibbun Nabawi dan kedokteran Arab klasik pada pertemuan, yaitu setiap bulannya pada pekan kedua di hari Selasa di Sanggar Miorosa ini, kita ingin melanjutkan kajian yang sebelumnya sempat terhenti di bulan Ramadan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dengan tema, yaitu menjaga kesehatan mata kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Ya. Dan ahli tafsir di antaranya Ibnu Katsir rahimahullah taala, begitu pula Imam As-Sa'di, juga imam-imam yang lainnya yang hampir sama menyebutkan ahsan taqwim, sebaik-baik ciptaan. Ya, yang dimaksudkan adalah ahsanul qamah wa ahsanus surah, yaitu sebaik-baik anatomi dan sebaik-baik fisiologi. Ya, sebaik-baik anatomi dan sebaik-baik fisiologi. Allah menciptakan kita semuanya. Ya, enggak ada yang Allah ciptakan apa? Abatha. Enggak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Dari yang terkecil pun dari Allah ciptakan, dari tubuh kita ini semua punya fungsi. Ya, ada anatominya, ada fisiologinya. Bagaimana Allah ciptakan wujudnya lambung, dari atas sampai kemudian masuk duodenum. Lambung bentuknya seperti huruf J. Lambung ada 3 lapis. Ada maksudnya Allah ciptakan. Coba kalau seandainya Allah ciptakan lambung 1 lapis, kita sakit mah, lambungnya ada lukanya, kemudian jebol, kemudian makanan akan langsung masuk ke dalam perut. Coba. Tapi Allah jadikan 3 lapis. Kenapa? Kalau sudah ada luka, ya, maka kita akan ada apa? Alarm, ada warning. Tubuh lambung kita sudah ada masalah, maka perhatikan lambung Anda. Nah, bagaimana Allah ciptakan lambung? Ada juga pintu lambung, famul mi'dah, sphincter pylori. Kok ada 5 enzim lambung, semua ada fungsinya. Ya. Kemudian Allah ciptakan kulit kita, Allah ciptakan rambut, Allah ciptakan telinga kita, hidung kita dengan bulunya, dengan ada juga polipnya di dalam, dengan tenggorokan, ya, jantung. Dan pada kali ini kita akan bahas, ya, Allah ciptakan mata kita. Bukan apa? Bukan sekedar diciptakan begitu saja. Ada yang perlu kita tadabburi. Ya, Allah ciptakan mata kita, enggak Allah ciptakan untuk begitu saja. Ya, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa innakum ilaina la turja'un? Apakah Anda semua mengira bahwasanya kami menciptakan Anda sia-sia, kemudian Anda semua tidak kembali kepada kami? Coba. Termasuk Allah ciptakan mata kita itu bukan sia-sia. Mata kita diciptakan oleh Allah untuk mentadabburi tanda-tanda kekuasaan Allah.
ya, untuk bisa beribadah, bisa membaca Al-Quran. Yang mana pintu hidayah diantaranya apa? Mata, telinga. Kalau sudah mata dan telinga tertutup, pintu hidayah sulit masuk. Nah, subhanallah zaman sekarang ada huruf braille. Ya, telinga nggak bisa dengar, mata nggak bisa melihat, tapi masih bisa dia pakai huruf braille. Tapi yang sempurna adalah mata dan telinga. Subhanallah, alhamdulillah jami'an. Maka mata ini digunakan untuk ketaatan sama Allah, mentadaburi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk apa? Abath, melihat sia-sia. Ya, hukumnya kita melihat apa? Halal. Kita mau lihat apa aja halal, kecuali jika yang Allah haramkan, maka yang halal yang boleh bisa menjadi makruh minimalnya dan bisa menjadi haram. Melihat sesuatu ya yang akhirnya memakruhkan, ya. Misalnya melihat wanita sekali misalkan, bukan mahram yang nggak layak untuk dilihat, ya. Asal hukumnya nggak sengaja. Tapi kalau sudah ngelihat nggak kedip-kedip, ini jadi masalah. Melihat melotot terus. Sama si kaum wanita juga demikian, melihat kaum laki-laki juga demikian. Al-aks bil aks. Nah, dan hukumnya sebaliknya. Begitu pula ya, apalagi melihat yang haram, ya, apalagi melihat yang haram, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala apa? Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah itu ya betul-betul tahu dari apa? Pandangan mata kita yang berkhianat. Nah, subhanallah, di hadapan manusia ngelihat sesuatu yang diharamkan, seolah dia paling menundukkan pandangan mata. Seolah dia imannya paling kuat. Ketika banyak teman, banyak orang melihat wanita langsung menundukkan pandangan. Karena banyak orang. Ya, coba ketika di kegelapan malam, istrinya tidur, muka suaminya bercahaya. Ya, karena lihat HP. Nasallallahu. Kalau yang lihat website yang enggak jelas, wallah akan dihisab mata ini. Nah, Allah yang tahu, wallahu ya'lamu apa? Allah ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah itu tahu dari pandangan khianat mata kita. Ya, Allah sangat tahu, ya. Kata para sebagian syair, la takun ma'an nasi la ilaha illallah la takun ma'an nasi al-quds wa fi khalwatika iblis. Ya. Jangan jadikan diri Anda ketika bercampur dengan manusia seolah-olah Anda manusia yang sok suci sekali. Tapi kalau sedang berduaan dengan Allah, ya, enggak ada orang ketiga, dia jadi iblis. Kenapa? Matanya jelalatan. Nasallahu. Maka saat itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kejujuran kita ketika kita enggak ada orang yang lain kecuali tersisa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini rahimakumullah jami'an. Menjaga kesehatan mata selalu kita ulang-ulang. Kita bahas termasuk menjaga kesehatan fisik, ya. Apa? Jaga kesehatan iman dan fisik kita. Iman kita dari mata kita Allah ciptakan untuk apa? Gunakan yang baik-baik, yang boleh-boleh, dan gunakan untuk lebih-lebih untuk ibadah. Untuk ibadah, ya. Jangan mata ini digunakan untuk membuat fitnah di hadapan manusia. Wanita ketika keluar pakai alis sambungan, ya. Atau pakai alis matanya masya Allah, apa itu yang ada alat biar tambah hitam? Apa namanya? Maskara. Kasih maskara biar kelihatan lentik gitu dan sebagainya. Ini di hadapan suami aja, di luar rumah jangan, ya. Nasnya di depan suami enggak berdandan, ketika keluar rumah berdandan. Makanya Allah berfirman, waqarna fi buyutikun. Wahai kaum wanita, hukum asalnya Anda semua adalah di rumah Anda, enggak boleh banyak keluar. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah Anda bersolek-molek seperti orang jahiliyah bersolek-molek. Ya, kaum wanita bersolek-molek cukup di hadapan suami. Ya, pakai maskara, kemudian pakai colak, subhanallah. Untuk apa? Memfitnah manusia. Setelah dibuka cadarnya, mukanya berubah, matanya memfitnah, dibuka cadarnya enggak jadi terfitnah orang. Nah, makanya alhamdulillah jangan bikin fitnah, ya. Kaum laki-laki juga gitu. Kaum laki-laki ini hatinya lemah, ya. Bantu kaum laki-laki menundukkan pandangan mata. Nah, si ibu-ibu juga demikian. Jangan sebabin mata ibu itu membuat fitnah. Betul, mata itu membuat fitnah. Ada dalam kisah para ulama salaf, ada suami istri yang bertengkar di sidang sama hakim. Kemudian si hakim untuk menghukumi, ya, yang tersangka atau yang bermasalah itu harus adil. Si hakim ini ngelihat wanita yang pakai niqab, pakai cadar. Ngelihat matanya doang, hakim ngelihat terus, sehingga ketika di persidangan hakim ini seolah condong ke wanita tersebut.
karena terfitnah dengan mata. Suaminya marah, ini suami istri mau cerai, ya ada persengketaan. Kemudian suaminya marah, berjalan ke arah istrinya, kemudian dibukalah cadarnya, akhirnya ini mata memang menipu. Ya. Ternyata giginya ada yang keluar-keluar. Jadi nggak jadi hakimnya, jadi baru adil setelah itu. Subhanallah, ini rahmatullah, alhasil mata ini ciptaan Allah. Maka ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini apa? Jangan digunakan untuk maksiat. Termasuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Mata kita punya mata, wallah bersyukur. Harusnya bersyukur. Wujud syukur kita apa? Gunakan untuk ketaatan. Karena rukunnya syukur itu ada 3. Apa? Pertama, rukun syukur ya, di antaranya bil kalam, ya, bil lisan, dengan lisan. Ya, ucapkan alhamdulillah, banyak bersyukur. Ya. Ya, sampaikan kepada orang, alhamdulillah kita ini punya mata, ingetin sama orang yang lain. Kemudian di antaranya apa? Bil jawarih, dengan anggota tubuh. Wujud syukur kita dari Allah ciptakan mata, gunakan untuk ketakwaan kepada Allah. Dengan mata kita melihat orang yang perlu dibantu, bantu dia, kita langkahkan kaki kita untuk bantu dia. Ketika ada maksiat, kita langkahkan kaki kita menjauh dari maksiat tersebut. Gara-gara mata bisa melihat. Nah, kemudian yang berikutnya bil al-qalb. Ya, al-qiyad bil qalb, dengan hati dikeluarin itu semua. Wah, ini termasuk rukunnya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah, jangan sampai kita kufur nikmat dengan mata ini sehingga apa? Allah kurangi nikmat mata gara-gara maksiat kita. Dijadikan pandangan matanya lemah, dijadikan pandangan matanya punya penyakit katarak, glaukoma dan sebagainya. Naudzubillah nasallahu. Semoga Allah jaga kita semua dari apa? Mara bahaya. Dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita sadari, ya. Pertama terkait dengan iman, ini penting, ya. Iman dengan apa? Mata ini. Mata ini subhanallah, ya. Walaupun manusia bikin mata tiruan, gak akan bisa sama dengan mata kita dicipta. Coba kalau Anda lihat, Anda jalan-jalan di puncak, Anda jalan-jalan di tempat yang indah, ya, Anda akan melihat apa? Ya Allah, seandainya indahnya pandangan ini bisa kita kirim ke teman-teman, Masya Allah. Secanggih apapun kamera, gak akan bisa seindah mata melihat. Ya, itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah gak malu untuk menciptakan mata. Allah saja gak malu untuk menciptakan seekor nyamuk. Innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma ba'ubatan ma fawqaha. Ya. Innallaha yastahi ayadriba apa? Berikutnya mathalan, terus Allah gak malu untuk membuat permisalan. Ya, gak malu. Allah ciptakan apa? Ba'udah. Ya, ba'udah itu nyamuk. Wa ma fawqaha, dan yang di atas nyamuk. Ya, seperti apa? Lalat, kecoa. Allah gak malu. Kenapa? Yakin, Allah yakin manusia akan bisa membuat. Walaupun nyamuk, walaupun lalat, walaupun semut. Ada-adanya paling robot pakai baterai, habis baterai sudah jatuh. Nah, pandangan mata manusia juga gitu. Ya, pandangan mata kita bisa melihat sudut yang begitu panjang, sangat jauh. Ini ajaibnya mata kita. Kalau kita nyelam, nggak pakai kacamata renang, masih bisa melihat. Kalau kita naik motor ada debu, nggak perlu pakai wiper, nggak perlu pakai apa, vacuum cleaner. Ini ada yang bersihin air mata kita. Subhanallah. Walaupun ya mata kita kena cahaya matahari, dia otomatis akan menutupkan, ya nggak perlu pakai kacamata. Nah, walaupun mata kita ya kedinginan, nggak perlu mata kita pakai jaket. Tubuh kita kedinginan pakai jaket, mata kita nggak usah pakai jaket. Ya, kalau mata kita kepanasan, sebaliknya nggak perlu mata kita pakai kipas angin. Mata kita bisa mengkondisikan. Coba bayangin, itu ajaibnya mata kita yang nggak dimiliki organ yang lainnya. Apa yang mau dikufuri dari nikmat mata ini? Subhanallah. Makanya mata kita perlu dijaga. Dijaganya mata kita dengan apa? Nih, iman kita nih, lihat. Semakin dia kuat menundukkan pandangan mata, iman dia akan semakin kuat. Dan permisi, orang yang paling kuat di atas ranjang adalah orang yang paling menundukkan pandangan mata. Sebagaimana dikatakan ulama salaf, ya, atqakum aqwakum fil firash atqakum. Orang yang paling kuat di atas ranjang adalah orang yang paling menundukkan pandangan mata. Lihat orang yang matanya jelalatan, udah. Wallah, ibu-ibu banyak ngeluh. Ini ibu-ibu muda masih 26 tahun.
Ustaz, saya adalah wanita cantik Ustaz. Ya, banyak orang pingin sama saya, tapi suami saya Ustaz nggak ada syukur-syukurnya. Kalau naik mobil selalu mata kemana-mana, nggak bisa mendatangi saya kecuali permisi, harus lihat film porno, baru bisa mendatangi saya. Coba, ini uqubah, ya, kejelekan dari maksiat. Kenapa? Kufur nikmat. Subhanallah. Akhirnya apa? Jadi orang yang lemah, ya. Semuanya lemah, iman lemah plus fisiknya juga lemah. Subhanallah. Ini rahmatullah jami'an. Kemudian subhanallah, ya. Mata ini Allah ciptakan dengan anatomi dan fisiologi yang sangat sempurna dan sempurna. Sangat sempurna. Allah jadikan anatomi mata, juga ada kelopak mata, palpebra ini, ya. Subhanallah, kemarin kapan hari kita dapat ada ibu-ibu yang subhanallah datang ke rumah, gak punya air mata, gak punya air ludah. Sehingga apa? Air ludah harus beli ke luar negeri, harganya 7 juta. Coba. Oh, itu nikmat. Air mata nikmat. Sebagian orang punya air mata berlebihan, keluar terus air matanya, jadi dia tersiksa. Sebagian orang air matanya kering, kalau ada debu langsung bikin luka di mata. Makanya paling enak sedang-sedang saja. Kita punya air mata kapan dibutuhkan, jangan jadi air mata buaya. Nah, ketika butuh, ya, ini ketika ada debu langsung dia ngeluarin air mata. Nah, ini hukum asalnya, Allah jadikan semuanya itu lengkap. Kita lahir dalam keadaan apa? Sehat al-afiyah. Makanya di yaumul qiyamah nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Alam nusihha laka jismak? Bukankah telah kujadikan bagi anda semua itu apa? Kesehatan. Asalnya kita lahir keluar dari perut ibu sehat, mata bisa melihat ketika bayi baru lahir yang dilihat hanya hitam putih. Naik bulan kedua, bulan ketiga, 3 warna. Naik berikutnya warnanya bertambah. Itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pengalaman kami, kalau anda punya bayi baru lahir 7 hari langsung disunat. Ya, jangan diakhirkan. Keutamanya banyak. Ya, ini riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyampaikan sunat terbaik 7 hari. Kenapa? Sarafnya belum sempurna. Ketika disunat, kami sering pakai cara sunat ini. Ya, kami sunat mereka walaupun tanpa pakai bius sudah cukup. Ya, kenapa? Karena sarafnya belum sempurna. Gak perlu banyak-banyakan bius. Ya, kemudian ketika masih kecil apa? Dalam hitungan 2 hari 3 hari luka sembuh, masya Allah. Kemudian ketika masih kecil gak banyak perdarahan gak banyak. Kemudian berikutnya gak banyak atau tidak memberikan syarat kepada orang tua. Ya. Bayi kecil gak mungkin bicara. Coba kalau anak anda 7 tahun, 10 tahun, ya, Bi, aku mau sunat tapi beliin remote control ya. Tolong beliin, tuh syaratnya banyak, keuntungannya banyak. Nah, mereka kalaupun nangis, mereka nggak melihat orang yang nyunat itu karena apa? Karena nggak lihat jelas, hanya hitam putih. Anak kecil nangis ketika disunat bukan karena lukanya sebenarnya. Kenapa? Sentuhannya sentuhan bukan sentuhan bapak ibunya. Ya, tangannya siapa? Aromanya bukan aroma bapak ibunya. Coba aja. Justru yang rahmah ketika nyunat bayi masih kecil. Kecuali kontraindikasi kalau bayinya obesitas, jangan disunat kecil. Kenapa? Balik lagi kuluknya. Ya, ketika tidak gemuk obesitas oke. Kalau gemuk biarin dia lemaknya terangkat dahulu. Ya. Kemudian subhanallah, kok ngomong ke sini tadi? Ceritanya apa dia? Nah, tentang mata subhanallah. Jadi mata ini pertama Allah ciptakan tadi anatomi mata, Allah ciptakan kelopak mata, palpebra. Ya, Allah ciptakan kelopak, kapan kalau panas kita nutup, ketika sudah buka lagi aman dari panas, ada debu kita nutup, subhanallah. Semua itu refleks. Coba tadi kita sampaikan, ibu-ibu tadi apa? Gak punya air mata, gak punya air ludah. Yang curiga satu, pasti tubuh dia sangat panas. Kita buka lidahnya, dibuka lidahnya betul, di bawah lidahnya ada 2 pembuluh darah yang sangat bengkak dan membesar. Udah keluarin darahnya. Ya. Fasdul. Nah, kemudian berikutnya pasti sebabnya ada sesuatu yang mencurigakan, pasti dia ada dendam, sedih berlebihan, panik berlebihan, atau marah. Ternyata betul. Ya, sedihnya beliau ini membuat tubuh panas. Akhirnya apa? Saking panasnya air ludah ikut mengering, air mata ikut kering. Coba aja. Ini termasuk apa? Kelainan-kelainan pada mata. Ya, kelainan itu bisa penyebab makanan, kelainan itu bisa penyebab apa? Psikis.
Sering masalah. Faktor penyakit terbesar dari luar makanan. Faktor penyakit terbesar dari dalam adalah psikis. Nah, ini berkaitan ya, dan psikis bisa menimbulkan masalah ada fisik ya. Nah, wah ini masalahnya sangat banyak sekali. Ada orang sedih akhirnya kena kanker. Coba, kenapa? Sedihnya dia sifatnya panas, menghilangkan kelembapan pada darah sehingga darah semakin kental, panas, dan akhirnya menyebabkan stagnasi pada darah, timbul kanker. Coba aja. Orang yang sedih diruqyah sama Al-Quran, bacain Al-Quran dengan izin Allah, kankernya sembuh. Kenapa? Ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Ya, kami turunkan dari Al-Quran ini apa? Ada padanya kesembuhan. Dia syifa. Untuk apa? Termasuk 5 fis sudur, bagi hati. Hati tenang, subhanallah, darah lancar. Coba aja. Ini kemarin ada teman-teman yang betul sedang penelitian ruqyah. Orang kanker medis bukan non medis, betul-betul medis. Di ruqyah setiap setengah 2 malam sampai subuh, giliran ruqyah. 2 hari kankernya sembuh. Ada yang kena gondok, ya, bengkak sampai jadi tumor. Di ruqyah 2 hari sembuh. Ya, makanya ruqyah perlu rutin. Ruqyah itu obat bagi kita. Asal muncul masalah penyakit juga kejiwaan itu apa? Orang jarang baca Al-Quran. Ya, jangan remehin Al-Quran. Itu betul-betul obat, nggak bisa dientengin. Sebagian orang dikit-dikit ruqyah. Ternyata ruqyah bukan hanya untuk apa? Kasus jin, tapi juga kasus medis. Nah, maka jangan entengin Al-Quran, pengobatan dengan Al-Quran. Nabi kalau sakit, pegang di ruqyah. Bismillah, a'udzubillahi min qudrati min syarri ma yadurru wa hadir. Bismillah 3 kali, kemudian berikutnya 7 kali. Ya, bukan hanya untuk jin saja, tapi juga untuk kasus medis. Nah, ada kasus kanker rahim di ruqyah sampai sembuh. Apalagi kasus-kasus jin. Ada di antaranya kasus jin yang ibu-ibu disihir, ya. Kemudian bahkan ruqyahnya hanya ruqyah mandiri. Ya, kumpulkan kedua tangan, baca ayat-ayat ruqyah, dibasuhkan ke tubuhnya, perutnya, ke dadanya, dimuntahkan, keluar silet berkarat. Padahal hanya ruqyah mandiri. Coba. Tibbun Nabawi mengajarkan apa? Kasus medis dan non medis. Termasuk terkait dengan mata, kadang apa? Setan, jin kalau masuk ke dalam tubuh bikin apa? Mengendalikan pandangan mata kita. Dibikin khayalan. Makanya ketika masuk tempat-tempat yang subhanallah menakutkan, ada sunnahnya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka bikin tipuan mata. Ya, ada sebagian orang masya Allah naik pickup sebulan lalu nggak jalan cuma satu arah, ada jembatan, ada sungai. Baru 1 bulan balik lagi sudah ada 2 jembatan. Jam 11 malam. Jembatan baru, seperti mustahil. Ya, baru diklakson, belum dikir, jembatannya hilang. Coba aja. Nah, ini subhanallah mereka bisa mengendalikan kita. Makanya penting jaga kesehatan mata dan iman itu penting. Ya, iman kita. Orang yang semakin banyak berbuat maksiat, matanya bermaksiat, semakin potensi dia diganggu sama jin. Nah, kenapa? Karena sudah bentengnya jin terbuka lebar untuk mana? Dia masuk dari pintu maksiat, masuk dari pintu dendam, masuk dari pintu yang kira-kira jadi celah bagi dia dimasukin. Ya, sebagaimana disebutkan Ibnu Jauzi, ya, bahwasanya apa? Jantung kita itu seperti benteng. Seperti benteng. Di pojok-pojok benteng ada seperti kaca. Kalau zaman sekarang katakan seperti CCTV. Dan setan pengen melihat penjaga benteng, dicari. Pintu benteng itu pasti ada lubang kecil. Diintip sama setan. Kapan penjaga benteng akan lalai dan lengah? Kapan dia ngantuk? Kapan dia tidur? Kapan dia waktunya sif-sifan? Ketika itu pintu mau diusahakan masuk. Dan kaca itu dilempar asap sama mereka biar kaca nggak bisa ngelihat. Ya. Kapan kaca sudah nggak bisa ngelihat, kapan penjaga sudah lengah, saat itu dia akan menyerang benteng. Dan benteng itu adalah jantung kita. Coba bayangin. Nah, ini kapan kita lengah, iman kita lengah melalui mata. Mata ini diproses ke hati apa yang dilihat, kemudian kemaluan akan membenarkan apa yang dia lihat. Ya, nasallallahu alafiyah. Ini Allah ciptakan ya kelopak mata. Ya, Allah ciptakan kelopak mata. Nah, tapi ada saatnya butuh mata kita melihat. Subhanallah, zaman sekarang maksiat yang mendatangi kita. Ya. Zaman dahulu mereka sedikit di antara mereka mendatangi maksiat. Sekarang maksiat mendatangi.
naik mobil, nyetir motor, ya nyetir mobil, kendarai motor, depannya sudah wanita nggak berhijab, rambutnya berterbangan, ya berpakaian, pakai pakaian you can see I can see you, ya pakai pakaian ketat, transparan. Lah masa kita menjamin mata? Ya, kan nggak mungkin udah. Akhirnya dia banyak istighfar sambil nyetir mobil, nyetir motor. Nah, ini rahmatullah jami'an. Allah ciptakan VLB untuk apa? Bisa buka, bisa nutup. Kemudian Allah juga ciptakan pada mata kita yang menunjukkan Allah ciptakan anatominya itu lengkap, fisiologi juga masya Allah sangat sempurna. Ya, Allah ciptakan juga selaput mata, konjungtiva. Selaput mata kita, konjungtiva. Ya, yang warna putih ini, makanya kalau ada infeksi namanya konjungtivitis. Ya. Dan subhanallah ini masuk dalam pembahasan kita nanti. Konjungtivitis. Pernah Ali bin Abi Thalib waktu itu kena ramat. Nabi menyebutkan apa di situ? Ramat, konjungtivitis. Apa? Kena infeksi selaput mata. Dan dia yang ditunjuk Nabi untuk membawa panji perang, bendera perang. Dan Allah menyembuhkan dengan perantara Nabi SAW. Nabi meludah di apa? Matanya Ali bin Abi Thalib, diludahin. Kenapa? Karena pada ludah Nabi ada keberkahan. Adapun ludah saya sama ludah Anda, ya, bukan keberkahan tapi bakteri. Nah, ludah Nabi ini berkah, kemudian sembuh. Ya, kesehatan mata Ali bin Abi Thalib waktu itu dengan perantara ludah Nabi Allah sembuhkan. Nah, ini kekhususan Nabi SAW. Ya, adapun kita jangan niru apa kekhususan Nabi. Nah, itu apa? Mukjizat dari Allah khusus untuk para nabi. Khusus untuk para nabi, ya. Kita semua enggak ada istilahnya nabi, ya. Enggak boleh pakai ludah-ludah kita untuk apa menyembuhkan mata orang. Tuh. Ya. Kalau orang kesurupan masih oke. Nah, ini, ya. Kemudian ramat juga disebutkan, konjungtiva disebutkan. Konjungtiva ini sifatnya panas. Dan obatnya nanti adalah pendingin-pendinginnya. Ya. Di antaranya nanti kalau obat dari Nabi SAW pendinginnya seperti apa? Jamur Arab. Namanya alman. Yang orang-orang Perancis pernah nyoba dibudidayakan di negeri Perancis. Jamur ini, alman. Ya. Ya, wa ma'uha syifa, dan airnya itu adalah obat kata Nabi SAW. Ya. Dan infeksi konjungtiva atau ramat ini sifatnya panas dan jamur ini sifatnya dingin. Ya, dicoba dibudidayakan di Perancis ternyata nggak tumbuh. Tumbuhnya memang spesial di Arab. Dan cara mengolahnya, jamur itu wujudnya nanti seperti apa? Seperti kentang panjang. Kemudian dipotong, katakan potong sekitar 10 cm, atasnya dipotong, bawahnya dipotong. Kemudian diletakkan di atas arang. Di atas yang potongan besar tadi, atas dikasih cekungan yang dalam. Ketika diletakkan di atas arang akan keluar air-airnya. Ini yang disebutkan Nabi wa ma'uha syifa. Dan airnya jamur itu ada padanya kesembuhan untuk mata. Syifa'un lil ain. Ya. Dan akhirnya air itu diambil, misalkan kalau tempat kita zaman sekarang kita pakai spet, diletakkan di tetes mata, botol tetes mata yang steril. Udah tetesin ke mata, itu ajub. Bisa untuk katarak, bisa untuk konjungtivitis. Karena dia sifatnya dingin, cocok untuk sakit mata yang sifatnya panas. Panas seperti apa? Ya, misal katarak atau konjungtivitis atau glukoma. Itu ajib. Nah, ini contoh ya. Contoh dengan apa? Dengan yaitu apa? Dengan kam'ah. Dengan kam'ah, namanya kam'ah ya. Apa namanya? Kam'ah. Ini disebutkan dalam riwayat Imam Muslim juga, ya. Wah, ini disebutkan berarti apa? Selaput mata berarti ada dalam pembahasan Nabi SAW. Ya, yaitu apa? Dari penyakit konjungtivitis. Allah ciptakan ini selaput mata warnanya putih. Itu yang paling bagus warna putih. Kalau warna kita kotor nih kita perlu diterapi nih. Darah kita lah yang mengotori konjungtiva. Ya, darah kita lah yang mengotori warna putih tadi. Ya, warnanya kotor sekitar apa? Sekitar konjungtiva warnanya kotor, banyak yang coklat-coklat, banyak yang mulai pembuluh darah nongol-nongol di situ. Nasallahu afiyah. Kemudian juga ada kornea. Ada kornea, ada bilik mata depan, ada iris, ada pupil, ya, ada retina, ada lensanya, juga ada badan dari kacanya, yaitu vitreous, juga ada saraf optiknya, juga ada makulanya. Sebagian orang ada makula kerowok, sehingga dia ngelihat itu betul-betul kabur, nggak jelas. Ini semua ini apa?
kelainan-kelainan pada mata 90% juga karena makanan. Ya, katarak juga bisa karena makanan, bisa karena psikis. Katarak. Ya. Dalilnya apa? Coba lihat surat Yusuf ayat 84. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa biyaddat aynahu minal huzni fahuwa kadhib. Dan kedua mata Nabi Yakub alaihissalam memutih. Karena apa? Karena sedih yang berlebihan, panik berlebihan, marah berlebihan. Sedih kenapa? Sedih berpisah dengan Nabi Yusuf hampir sekitar 40 tahun. Nah, panik kenapa? Panik khawatir ada apa-apa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga setiap malam Nabi Yakub alaihissalam mencari Nabi Yusuf sambil apa? Keliling perjalanan malam hari teriak, "Ya Yusuf, ya Yusuf," dicari. Ya, khawatir ada apa-apa dengan Nabi Yusuf. Dia panik pengen cari anak kesayangannya. Ya, sehingga Nabi Yakub dijuluki apa? Israel. Israel itu tersusun dari dua suku kata, Isr dan Il. Isr itu perjalanan, Il itu malam. Jadi Nabi Yakub keliling malam hari nyari Nabi Yusuf. Ada yang mengatakan Israel diambil dari Isr itu abad, Il itu ilah, sama dengan Abdullah. Maka jangan sebut orang Yahudi orang Israel. Yahudi. Nah, jangan sebut dia Israel. Kenapa? Israel julukan untuk Nabi Yakub alaihissalam. Nah, Fabanu Israel ada turunan Nabi Yakub alaihissalam. Nah, kemudian juga dia punya marah. Marah kenapa? Marah dengan saudara-saudara Nabi Yusuf yang mencelakakan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, tiga sifat ini ya, disebutkan oleh seorang dokter dari Mesir, diteliti apa kaitan mata buta dengan tiga sifat emosional tadi. Dibahas oleh dokter dari Mesir, ternyata orang yang tiga emosional tadi menumpuk menyebabkan adrenalin meningkat, melonjak. Ketika adrenalin melonjak, menyebabkan insulin turun. Ketika insulin turun, terjadilah apa? Gula darah naik atau kencing manis. Ketika gula darah naik, terjadilah katarak diabetik. Katarak karena kencing manis. Itu teori orang apa? Orang modern, kedokteran modern. Berarti apa? Orang kataraknya karena apa ini? Karena psikis. Karena psikis. Nah, kemudian juga katarak bisa karena apa? Karena faktor makanan. Seperti apa? Kebanyakan makan, masya Allah, gula darah numpuk, asam urat numpuk, kolesterol numpuk. Kemudian apa? Lewat aliran pembuluh darah sampai dialirkan ke mata, numpuklah di mata kabur. Makanya nggak heran setelah dibekam, setelah difasdu, setelah donor darah, mata jadi cerah. Setelah terapi muntah, mata jadi cerah. Ya, kenapa? Ternyata lambung kalau kebanyakan lendir, lambung kebanyakan makanan dan lendir membuat mata kabur. Setelah terapi muntah, ternyata jernihnya lambung ikut menjernihkan mata terkait dengan makanan. Begitu pula diantaranya siwak. Manfaat siwak diantaranya untuk membersihkan apa? Membersihkan lambung sehingga apa? Ikut menjernihkan mata. Siwak ikut menjernihkan mata. Coba, ajib. Ini rahimahullah jami'an, ya. Kemudian jadi kalau darah kita kotor penyebabnya apa? Apa penyebab darah kotor? Karena makanan. Setelah kita makan makanan, subhanallah, makanannya nggak peduli sehat apa enggak, halal apa haram, pantangan bagi dia apa enggak, kombinasinya benar apa enggak, konsumsi di jadwal organ yang cocok apa enggak, nggak peduli makanannya banyak apa dikit, ya, nggak peduli. Akhirnya apa? Makanan itu masuk ke perut, akhirnya apa? Pembuluh darah yang nempel di usus tadi nyerap, ya, unsur makanan, kemudian diproses, sudah berputar-putar ke seluruh tubuh, saat itulah jadi sumber penyakit. Ya, jadilah apa? You are what you eat. Apa yang Anda makan, ya Anda seperti itu. Ya, ajibnya bukan hanya Anda, ternyata janin yang ada dalam perut Anda juga you are what you eat. Ya, you and your baby are what you eat juga. Subhanallah. Dari pengalaman yang sudah kami coba juga, ternyata di antara sebab mandul adalah apa? Gak punya anak, apa sebabnya? Pertama, hormon yang kacau.
Hormon kacau karena apa? Karena makanan. Kemudian sebab kedua apa? Karena dimer terlalu tinggi. Kekentalan darah terlalu tinggi. Kekentalan darah tinggi karena apa? Sama, karena makanan. Kebanyakan makan yang sifatnya manis dan pekat, darah ikut kental, dimer tinggi. Akhirnya apa? Yang mana darah ini adalah unsur utama yang membentuk sel sperma dan sel ovum. Akhirnya nggak subur, plus apa? Nggak sehat itu sel sperma sama ovum, jadinya nggak hamil. Subhanallah, ada yang qadar Allah sudah hamil. Semua atas izin Allah, hamil nggak hamil, tapi ada sebab. Ya, subhanallah, ada yang hamil sudah sekian tahun nggak hamil, baru hamil didiagnosa sama dokter apa? Didiagnosa sama dokter, ya, janin nggak berkembang. Jadi harus digugurin. Terus ibu ini nggak mau, ya, nggak mau gugurin. Akhirnya apa? Terapi apa? Bersih darah. Ya, imam fasdu donor bekam. Apa ibu hamil di fasdu donor bekam nggak masalah. Cuma jumlahnya jangan terlalu banyak. Subhanallah, nggak lama kemudian dokternya kaget. Loh, kok bayi tiba-tiba sekarang sehat? Kenapa? Karena darah yang kental, pekat, tidak lancar untuk memberikan nutrisi kepada si janin. Coba. Sehat itu mudah, sehat itu murah sekali kalau kita tahu konsepnya. Kemudian kita lanjut. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, jilid yang keempat, ya, jilid yang keempat, halaman 265, faslun fi hadi sallallahu alaihi wasallam fi hifdzi sihhatil ain. Ya, bab tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana menjaga kesehatan mata. Bagaimana menjaga kesehatan mata. Nah, di sana ada di antara yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang enggak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ulama kedokteran klasik mengajarkan konsep tersebut walaupun enggak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya yang enggak sabit dari Nabi, contoh apa di antaranya? Yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab ini pada halaman 275, yaitu apa? Manfaatnya budhr al-basal. Budhr al-basal. Budhr al-basal yaitu apa? Tengahnya bawang merah. Basal itu bawang merah. Di tengahnya bawang merah itu ada kecil seperti biji. Bijinya ini ditumbuk, kemudian ditetesin ke mata. Enggak, sedikit aja, 1 menit. Itu ajib. Ternyata apa? Untuk membersihkan selaput lapisan katarak. Coba. Obat kita nggak jauh-jauh dari kita. Nah, di dapur ada, nggak harus operasi di rumah sakit. Ya, ambil budurnya, ditumbuk, cari tempat yang steril tentunya, tetesin ke mata. 1 tetes, 1 tetes. Nggak boleh lebih dari 2 pekan karena bisa membahayakan. Terlalu mengikis. Nah, jamur Arab. Jamur kam'ah, jamur Arab nggak ada di tempat kita, nggak ada. Saya sempat cari di Mesir juga nggak ada jamur Arab ini. Udah langka. Di Yaman banyak. Sempat kita cari di Yaman, waktu itu belum musimnya. Jamur ini baru muncul ketika musim hujan, hanya berapa hari, dan itu pun tertimbun di bawah pasir. Ya, tertimbun di bawah tanah sekitar 30 cm. Jadi kalau dapat 1, itu banyak semua dan sekitar situ. Nah, kemudian tadi bukan dari Nabi SAW. Dari apa? Dari budhr al-basal. Itu apa? Tengahnya bawang merah. Itu ajib. Langsung peres, tetesin. Ya, cakep gitu ya. Kemudian yang berikutnya, adapun yang dari Nabi SAW sebagaimana riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim dari Sa'ad bin Zaid, ya, bahwasanya dia mendengar Rasulullah telah bersabda, al-kam'atu minal man wa ma'uha shifa'un lil ain. Ya. Ini yang disebutkan yang tadi kita bahas. Kata beliau apa? Bahwasanya al-kam'ah, kam'ah tadi jamur Arab. Ya, jamur Arab. Jadi bukan jamur kuping, bukan jamur kancing. Jadi jamurnya besar segini. Kadang ada besar segini. Kayak apa? Kayak ketela, ya, gede banget, ya. Dan enggak ada daunnya sama sekali. Ya panjang gitu aja, enggak ada daun, enggak ada apa. Dan ini termasuk golongan jamur. Al-kam'ah minal man, dan airnya itu adalah obat bagi mata. Kita harus tahu konsepnya.
Enggak semua penyakit mata bisa pakai jamur ini, tapi pakai konsep. Contohnya apa? Misalkan ini termasuk apa? Fikih Tibbun Nabawi. Contohnya al-habbatu sauda dawa'un likulli da' illa sam. Ya. Hadis yang lainnya alaikum bihadhi al-habbati sauda fa innahu dawa'un likulli da' illa sam. Ya. Bahwasanya habbatu sauda, jinten hitam itu adalah obat segala macam penyakit kecuali kematian. Ya, habbatu sauda sifatnya apa, Bapak Ibu-ibu? Sifatnya panas, bahkan panasnya panas kering. Kalau di dalam hadis ini dia obat segala macam penyakit kecuali kematian. Tapi kalau ahli Tibbun Nabawi dia masih ada merinci. Habbatu sauda obat segala macam penyakit, kata Ibnu Qayyim apa? Obat segala macam penyakit yang sifatnya dingin. Nah, coba bayangin. Makanya orang darah tinggi minum habbatu sauda belum tentu sembuh. Ya, bisa jadi tensinya apa? Masih tinggi. Kenapa? Karena darah tinggi juga sifatnya panas. Ya, contoh ketika ada hadis Nabi bersabda, ya, idza asabakum al-humma fa'abriduhu bil ma'. Jika Anda mengalami demam, maka dinginkan dengan air. Nabi padahal yang menyampaikan habbatu sauda. Kenapa pada orang demam Nabi enggak memberikan dia habbatu sauda? Karena apa? Demam itu panas, habbatu sauda panas. Ya, makanya fikihnya apa? Abriduhu bil ma', dinginkan dia dengan air. Makanya subhanallah di Arab Saudi UGD ada kamar khusus untuk memandikan pasien. Bagi orang demam, ya, ini subhanallah ajib. Demam ini itu kan panas, kasih dingin, itu konsep simple. Dan ini termasuk pengobatan dari wahyu. Ya, adapun demam dikasih paracetamol bukan dari wahyu. Ya. Itu konsepnya lain lagi untuk menenangkan saraf, menekan saraf dan sebagainya misalkan ya, menurunkan kinerja yang terkait dengan demam. Tapi kalau air itu betul-betul dari wahyu, panas kasih dingin, selesai. Nah, subhanallah kalau ada pasien demam dikompres enggak hilang, disuntik penurun demam enggak hilang sama dokternya di UGD. Akhirnya masukkan kamar, disemprot beberapa perawat itu ya, semprot air dingin, ya, dia dalam keadaan tidur, sudah semprot, nih lomba-lomba nyemprot nih. Nah, itu untuk menurunkan demam mereka. Itu contoh. Dan di sini al-kam'atu minal man, dan jamur ini, jamur Arab ini termasuk kam'ah itu termasuk jamur Arab, dan airnya bisa untuk obat mata. Kita harus tahu sifatnya jamur. Sifat jamur tadi apa? Dingin. Berarti untuk kasus mata yang apa? Mata sifatnya panas. Contohnya tadi apa? Katarak. Contoh tadi apa? Konjungtivitis. Contohnya apa lagi? Glukom, itu sifatnya panas semua. Ya, sifatnya panas. Ya, maka itu cocok untuk dingin. Seperti mata kena radiasi matahari, ya, atau polusi juga cocok. Berarti pakai apa? Kam'ah. Kalau Anda umroh, cari ini kam'ah. Punya kam'ah enggak? Bisa dijual di toko-toko madu, toko herbal. Ya, tapi ini agak sulit ya. Kalau yang paling banyak didapati karena dapati dulu di Yaman. Nah, ini contohnya ya, kam'ah. Berarti cari yang sifatnya dingin ya. Nah, kemudian disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, Ibnu Qayyim menyebutkan ada di antaranya pengobatan dari Nabi untuk menjaga kesehatan mata dengan menggunakan celak mata. Dengan menggunakan celak mata. Dari Ibnu Majah, ya, dari Ibnu Majah, juga dari Abu Daud, Imam An-Nasa'i, Imam Tirmidzi dalam Syama'ilnya, juga Imam Ahmad, ya, dengan sanad yang hasan, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW telah bersabda. Kata Nabi SAW, khairu akhalikum al-ithmid yajlu al-basar wa yumbitu asy-sya'r. Kata Nabi apa? Sebaik-baik celak Anda, jenis celak, karena jenis celak itu banyak. Ada celak bikinan, ya. Ada celak yang alami, ya. Adapun celak yang alami di sini kata Nabi apa? Sebaik-baik celak
Celak Anda adalah celak dari ismit. Celak dari apa? Ismit. Ya, ismit ini termasuk jenis batu-batuan. Kalau Anda beli mungkin di toko online ada, ya, ada yang masih bentuk batu gepeng. Anda tumbuk sendiri bisa. Itu tentunya lebih murah. Ditumbuk sampai halus. Ada yang dijual dalam bentuk celak, sudah dalam bentuk tumbukan, dijual lebih mahal dikit. Ya. Wah, ini apa? Tentunya dari apa? Batu ismit. Dan celak ini ada dua, dilihat dari warnanya. Ada yang ada beberapa warna, ada keabuan, ada hitam kemerahan. Dan yang paling bagus kata Ibnu Qayyim rahimahullah adalah celak yang warnanya hitam kemerahan. Makanya di Saudi kalau Anda beli yang merah itu lebih mahal. Kenapa? Ada harga, ada rupa. Al-ghali hali, yang mahal itu biasanya manis. Ya. Dan semua mereka paham, yang warna merah ini lebih baik. Mereka paham. Dan celak ini dipakai sejak zamannya Fir'aun. Dan Fir'aun ini termasuk di zamannya Fir'aun, ya, ilmu pengobatan sudah termahir di zamannya. Mereka sudah menemukan mumi, ya, pembalseman, ya, teknik pembalseman pada mumi. Mereka juga menemukan di antaranya celak. Kenapa? Karena di Mesir zamannya Fir'aun matahari itu menyilaukan. Dan celak mata ternyata mendinginkan matahari yang panas. Dan celak mata membersihkan dari kotoran. Kenapa? Di masa dahulu padang pasir, debu-debu nempel di mata. Ternyata dengan celak membersihkan mata juga mencegah dari panasnya silaunya matahari. Ya, sudah teruji coba di masa silam. Ya. Dan celak ini apa? Punya banyak kandungan. Dia punya banyak manfaat. Ya, diyakini oleh orang-orang klasik di masa silam, juga orang-orang modern di masa sekarang. Ya, di antaranya celak ini ternyata di antara manfaatnya disebut oleh dokter zaman sekarang, ya, bahwasanya celak ini bisa untuk membunuh apa? Jurthumah muta'addidah, berbagai jenis bakteri dan virus. Coba ajib. Bisa untuk mengusir bakteri dan virus. Ini teori kedokteran sekarang. Ya. Jadi nggak harus kita pakai tetes mata antibiotik. Nggak harus. Ternyata celak mata kita ternyata sebagai apa? Penetralnya juga. Nah, sebagai penetralnya yang berasal dari bahan alami. Nah, juga celak ini subhanallah dia juga mengandung potasium. Celak ismit ini mengandung potasium dari batu ismit ini. Potasiumnya ternyata tinggi. Makanya Nabi bersabda, khairu akhalikum al-ithmit. Sebaik-baik Anda, celak Anda itu adalah celak yang bahannya dari batu ismit. Ya. Yajru al-basar. Karena celak batu ismit ini itu menjernihkan pandangan mata. Ternyata apa? Membersihkan kotoran, debu, mendinginkan mata yang panas gara-gara matahari. Kemudian kalau ada bakteri ternyata itu juga dibersihkan. Juga termasuk membersihkan katarak. Juga apa? Berikutnya apa? Menajamkan pandangan mata. Ada teman kita, masya Allah, setiap lihat laptop matanya nangis, kemudian kabur. Ketika keluar ke matahari, gak kuat dengan silaunya matahari. 2 pekan rutin menggunakan celak ismit, hanya sehari sekali langsung bisa melihat komputer dengan jelas. Masya Allah, matahari yang tadinya silau dilihat gak silau lagi. Dan pandangan mata gak kabur. Ajib. Kenapa? Ini penting. Kalau dengar hadis Nabi, amalin, praktekin, yakini sama hati. Kata Ibnu Qayyim, kalau Anda mendengar hadis Tibbun Nabawi, Anda mengamalkannya, tapi Anda nggak yakin, percuma. Karena harus disertai dengan keyakinan. Kenapa? Karena dari wahyu. Ya, karena dari wahyu. Kemudian yang berikutnya kata Nabi apa? Celak Anda yang terbaik adalah ismit, yang mana dia ini menjernihkan pandangan mata. Juga dia ini apa? Menumbuhkan rambut. Termasuk rambut apa? Bulu-bulu mata. Bahkan ternyata celak tadi disebutkan mengandung apa? Tinggi potasium. Makanya nggak heran, ternyata batu ismit bisa untuk mengobati orang yang rambutnya rontok, orang yang rambutnya botak, ya, ada kerontokan. Ya, ternyata juga bisa membantu. Kenapa? Karena tadi Nabi menyebutkan wayum bitu asy'ar,
dan bisa menumbuhkan rambut. Kenapa? Karena ada kandungan potasiumnya. Nah, kemudian dia ternyata juga mengandung apa? Mengandung antimoni. Ya, antimoni. Inilah ternyata kandungan antimoni ini yang dibahas oleh dokter modern ternyata bisa untuk mengusir bakteri dan virus. Nah, ajaib, ya. Nah, ini rahmatullah jami'an. Tetapi kapan menggunakan celak? Ini perlu diperhatikan. Kalau ibu-ibu menggunakan celak kapan? Pagi sore oke, pagi siang sore oke, tapi di dalam rumah. Ya, jangan sampai keluar rumah pakai celak. Kenapa? Bikin fitnah. Ya. Jangan sampai di hadapan suami enggak bercelak, ketika pergi ke kantor pakai celak. Ya. Ketika kerja celak, ketika ngemil dan ngemol pakai celak. Nah, ini ya. Kemudian untuk kaum laki-laki juga demikian. Kaum laki-laki juga pakai celak kapan? Di malam hari. Ya. Laki-laki pun ketika pakai pagi juga bikin fitnah. Ya. Laki-laki pakai celak. Nah, bikin fitnah juga. Nah, apalagi dibahas oleh para ulama, ada anak kecil murdan, yaitu anak yang enggak punya jenggot, pakai celak. Itu bisa bikin fitnah juga. Ini pembahasan oleh para ulama, ya. Hafizahumullah jami'an. Baik. Juga dari kandungan batu ismit ini ternyata dia juga mengandung di antaranya apa? Oksisulfit. Ya, oksisulfit. Nah, alhasil ini serahkan laporan laboratorium kayak gini. Ya, kita yang jelas beriman kepada Nabi SAW. Adapun hikmahnya, kandungannya ternyata memang membawa manfaat. Ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita sebutkan manfaat dari celak dan manfaat dari ithmit yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya. Di antaranya celak ini dari ithmit ini menjaga kesehatan mata. Dan ini dari Nabi loh ya. Silakan Anda, kalau Anda mengamalkan pakai celak batu ithmit, berarti Anda telah mengamalkan apa? Sunnah. Anda sehat, dapat pahala. Kalau kita ngamalin sunnah, akan menjadi sebab apa? Kita dicinta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, plus kita juga dapat pahala. Ya, makanya Allah berfirman, ya, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang sahabat, jika kalian, ya orang-orang yang hidup di masa itu juga, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah. Niscaya Allah akan mencintai Anda dan dosa-dosa Anda dihapuskan. Coba, kalau kita mengikuti Rasulullah dari sunnah kecilnya sampai sunnah besarnya, maka akan apa? Menjadi tolak ukur kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dosa kita akan dihapuskan. Fa subhanallah, juga di antara celah ithmit ini, ya, manfaatnya apa? Taqwiyatun linur al-basar, linuril basar, untuk menguatkan kekuatan pandangan. Ya. Kemudian juga di antaranya wajalauha, wajilaun laha, juga termasuk apa? Untuk menjernihkan mata. Ya. Wa taltifu lil madati ar-radi'ah, dan untuk apa? Menghilangkan zat-zat yang berbahaya. Masalah mata rata-rata karena masalah apa? Mayoritasnya masalah apa? Panas. Panas dari mana? Dari makanan. Makanya panas tadi kalau menumpuk di mata berbahaya. Ya, timbullah penyakit panas seperti romat itu panas. Ya. Nah, akhirnya apa? Dikasih pendingin. Pendinginnya pakai apa? Celak ithmit. Untuk apa? Di antaranya menghilangkan madah atau unsur yang berbahaya yang sudah tertimbun di mata. Kemudian apa? Istikhrajun laha min zina fi ba'di anwa'ihi. Juga di antara manfaatnya sebagai apa? Perhiasan bagi kaum laki atau wanita. Ya, walahu inda naumi mazidun fadl istimaliha 'ala al-kuhul. Begitu pula ketika hendak tidur pakai celak mata, itu sangat punya manfaat banget. Manfaatnya besar sekali. Wa sukuniha aqibihi 'anil harakati al-mudhirrah biha. Kemudian dilanjutkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala halaman 268, ya.
wa mizajuhu baridun yabisun yanfa'ul 'ain wa yuqawwiha. Dan sifatnya ini, sifat dari batu itsmit ini, ya, itu adalah sifatnya dingin kering. Sifatnya dingin kering, ya, dingin kering. Dan masalah pada mata rata-rata sifatnya apa? Panas lembab. Panas lembab juga kebanyakan makanan panas lembab. Apa contohnya panas lembab? Nasi panas lembab, ayam panas lembab, coba bayangin. Nah, itu diantara contohnya. Yanfa'ul 'ain wa yuqawwiha. Dia bermanfaat untuk mata dan menguatkan pandangan mata. Wa yushuddu a'sabaha, dan dia menguatkan saraf-saraf, coba ajib. Sarafnya jadi ikut dikuatin. Wa yahfadhu sihhatiha, juga menjaga kesehatannya. Wa yudhibu al-lahm az-za'id fil quru' wa yudammiluha. Dan dia juga bermanfaat untuk apa? Untuk menghilangkan al-lahm az-za'id. Al-lahm az-za'id yaitu apa? Seperti pterygium. Pterygium itu apa? Daging tumbuh dari sudut mata ke tengah. Ya, dari mana? Sudut mata ke tengah. Ya, ada daging kan kadang lihat ya, daging kemerahan menutup ya. Ibu pernah lihat ya? Orang ini bisa, orang kena ini siapa? Orang sering kena radiasi matahari, ya. Orang yang sering kena uap dan asap, ya. Kemudian ada orang kena bahan kimia, kena panas, akan muncul apa ini? Pterygium. Dari sudut mata numpuk sampai akhirnya bisa menutupi mata, menutupi pupil, iris. Sehingga harus dioperasi. Operasinya gampang. Tetesin aja pantukain. Tetes mata, penghilang rasa nyeri, udah dicabut aja sama pingset. Diangkat pelan-pelan. Ya, kalau bisa disilet pelan-pelan, disilet pakai pisau bedah pelan-pelan. Nah, itu pterygium. Kemudian juga ada yang lainnya. Benjolan mata bukan apa daging tumbuh, tapi bukan dari pojok tadi, tapi dari apa? Dari konjungtiva nonjol keluar. Ya, semua ini karena apa? Makanan yang panas lembab. Kemudian ada juga istilah hordeolum. Hordeolum kalau bahasa Indonesia bintilen. Katanya sering ngintip orang katanya. Nah, bintilen ini sering terjadi apa? Bulu rambut tercabut, lubangnya ini akan menjadi perantara bakteri masuk. Itu juga bisa pakai celak mata. Makanya nih, kalau pakai celak mata, jangan celak mata ditaruh di bawah. Kayak vampir nanti kan. Hitamnya di bawah, tapi dibuka, ditaruh di apa? Sklera. Ini taruh di dalamnya. Nanti agak ganjil-ganjil dikit, peri-peri dikit, setelah itu langsung dingin, nyaman. Ya. Apa tujuannya kalau taruh di bawah, kalau nggak kena mata? Gimana mau jadi obat mata kalau ditaruhnya di sini, ya? Jadi kayak apa? Jadi kayak kantong panda, mata panda. Nah, kemudian yang berikutnya, dia juga bermanfaat apa? Wa yunaqqi awsakhaha, dan dia membersihkan kotoran-kotoran di mata. Ya. Karena ada kotoran di mata, kadang sudah dibawa kelopak mata. Habis naik motor, dia tersimpan di bawah kelopak mata, nanti jadi kotoran kan. Nah, untuk pakai celak mata lebih cepat. Kemudian wa yajluha, dan untuk menjernihkan pandangan mata. Wa yudhibu as-suda idza tuhila bihi ma'al asl al-ma'i ar-raqi. Dan dia celak mata ini, batu itsmit ini, ya, batu itsmit ditumbuk, ya, atau kalau sudah celak dalam bentuk celak dicampur dengan madu yang encer. Madu encer, ya. Misalkan madu randu, misalkan encer. Ya, jangan madu sider, ya. Madu sider kan kadar airnya dikit banget ya, dan kental banget, ya. Satu tetes mahal lagi. Satu tetes bisa harganya bisa 30.000 madu sider yang mahal ya. Karena 1 kilonya harganya 2,5 juta sampai 5 juta yang segitu. Nah, itu madu terenak dan termahal di dunia dan nutrisinya paling tinggi di dunia. Ketika lomba madu internasional, madu sider Yaman, Dau'an itu nomor 1. Nah, subhanallah, cari madu yang encer dicampur sama apa tadi, celak. Berapa dosisnya? Secukupnya saja. Ya, secukupnya saja ditetesin ke mata, ya. Untuk apa? Ternyata untuk menghilangkan pusing. Ada orang pusing karena pandangan mata, ya. Nah, karena mata kalau melihat sudah pusing, ya.
Makanya orang vertigo, kalau kena vertigo, anjuran para dokter apa? Masuk tempat gelap atau tutup mata, ya, terus tiduran, ya, istirahatin mata. Wah, ini juga termasuk diantaranya apa? Tadi pakai apa untuk menghilangkan pusing? Pakai apa? Pakai celak sama madu. Ya, madunya asli atau murni? Yang murni. Kalau madu asli, istri bakal marah. Makanya madu murni, itu bedanya ya. Kalau madu asli banyak piring terbang. Ya. Makanya pakai madu murni aja, jangan yang asli. Ya. Wah, ini apa? Sakit mata, pusing. Kalau kita lihat konsep Nabi, Nabi sudah bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, disahkan Syekh Albani. Waktu itu Nabi SAW pernah berjumpa dengan laki-laki Badu. Laki-laki Badu sangat keker, kuat. Nabi penasaran, takjub dengan dia. Hal asobaka umumil dam? Kamu pernah kena umumil dam enggak? Umumil dam bukan namanya ibu-ibu ya. Umumil dam ini namanya demam. Ya, makanya ibu-ibu jangan kasih nama anak kunyah umumil dam, jangan. Namanya demam ini. Kemudian orang Badu tanya, "Ma umumil dam? Apa itu umumil dam?" Kemudian kata Nabi, umumil dam adalah yaitu harun bainal jild wal adhalat, yaitu demam panas antara kulit dan otot. Kemudian kata orang Badu apa? "Ma asobani umumil dam abada." Aku enggak pernah dilamar sama umumil dam. Enggak pernah kena demam. Kemudian Nabi lanjut bertanya, "Hal tasaddaqta? Apakah kamu pernah kena pusing?" Ya, mahwa sudah. Kata orang Badu apa? Tanya lagi, saking enggak pernah sakitnya. Apa itu sudah? Apa itu pusing? Nah, kali ini dijelasin sama Nabi. Pusing adalah apa? Rihun ya'taridu fir ra's, ya'taridu fir ra's wa yadribu al-'asab. Dia adalah uap angin yang menumpuk di kepala dan menekan saraf. Berarti kronologi pusing dijelaskan Nabi langsung dari wahyu. Apa? Uap apa? Uap panas. Dari apa? Kebanyakan makanan panas lembab. Makanya kalau donor darah di fasdu sering keluar uapnya. Semakin banyak uapnya, semakin menunjukkan panas lembab. Makanya pusing langsung enak. Jantungnya tadi tertusuk-tusuk langsung nyaman. Yang tadi sering sendawa sudah berkurang. Kenapa? Uap sudah hilang atau berkurang. Nah, kemudian kata orang Badu ini, aku gak pernah kena pusing. Setelah orang Badu pergi, Nabi cerita kepada para sahabat, kalau kalian pengen lihat ciri-ciri penghuni neraka, lihat orang Badu tadi. Seumur hidupnya gak pernah sakit. Beruntung kalau Anda pernah sakit atau sering sakit untuk menghapuskan dosa. Tapi jangan banyak-banyak sakitnya. Nah, tetap jaga pola makan, jaga kesehatan. Nah, kalau pola makan nggak benar, biar sering sakit, biar dosa saya dihapusin, salah ini. Nah, kemudian subhanallah, wah, dari sini kita tahu bahwasanya penyebab pusing tadi apa? Uap, ya enggak? Uap yang numpuk. Yang tadi karena makanan apa? Panas, lembab. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan hadis tentang rahmat, ya, apa sebabnya sakit mata? Karena angin menumpuk di kepala, didorong ke mata, jadilah sakit mata. Kalau didorong ke hidung, jadilah pilek. Kalau didorong ke anak lidah, jadilah suara ngorok. Kalau didorong ke paru-paru, jadilah infeksi paru. Kalau didorong ke jantung, jadilah apa? Syausah, yaitu nyeri pada jantung. Ternyata gara uap. Terapinya di sini kata Ibnu Qayyim berarti apa? Tetes mata dari madu dan berbahan batu ismit tadi bisa untuk mengusir apa? Uap dari mata dan kepala, sehingga apa? Menghilangkan pusing. Coba ajib. Kronologi yang panjang, teori klasik simpel, dengan simpelnya ternyata apa? Jadi konsep pengobatannya sangat mudah. Nah, kemudian berikutnya kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala, ya, wa idza duqqa, wah ini kalau ada pabrik herbal asik nih. Batu ismit campur madu jadi tetes mata untuk mengatasi pusing. Itu aja. Nah, kemudian wa idza duqa wa khulita bi ba'd asy-syu'um at-tariyya wa lutikha ala harqin nar. Dan kalau batu ismit tadi ditumbuk, kalau sudah beli serbuk, celak batu ismit enggak usah tumbuk, sudah hancur. Ya, kemudian dicampur dengan apa? Lemak daging. Katakan lemak daging sapi, ya, dicampur sama celak batu ismit, ditumbuk, diulek jadi satu.
Untuk apa? Untuk luka bakar. Luka bakar kebakaran. Kalau kebakaran jangan dikasih oli. Coba orang di masa silam kebakaran dikasih oli. Kebakaran dikasih pasta gigi coba. Kebakaran dikasih apa lagi? Kasih apa? Mentega. Mentega. Goreng lagi tahu mantap. Nah, kalau kebakaran dikasih ini. Celak itmit dicampur sama lemak daging, ditumbuk, diulet jadi satu, diolesin ke luka bakar. Coba. Ini jadi krim untuk luka bakar Ajib ini. Nanti kita bikin insyaallah. Nah, kemudian lam tuqrat fihi khushkarishah. Ya, sehingga apa? Tidaklah terjadi khushkarishah. Coba ada bubble pen. Pinjam bubble pen dulu. Khushkarishah itu keloid. Ya. Nah, kalau luka bakar biar jadinya lembut, halus, enggak jelek. Kalau ada luka bakar yang jadinya jelek. Ya, kalau luka bakar dikasih betadin, salah. Betadin sifatnya panas. Luka bakar dikasih betadin, tambah jelek jadinya luka. Ada yang sebagian luka bakar dikasih apa? Kapsul dulu tuh tetrasilkin. Tetrasilkin kapsulnya dibuka, ditaruh. Salah, tambah luka bakar. Panas ketemu panas. Ini biar lukanya nggak jadi jaringan parut yang jelek, pakai ini. Pakai ithmit, ya. Nah, kemudian wa nafa'a min at-tanaffud al-hadith bisababin wa huwa ajwadu akhal al-'ain la siyama lil masyayikh. Ini sangat bagus sekali, celak terbagus terutama untuk apa? Kakek nenek yang matanya sarafnya sudah lemah, ya, kemudian sudah mulai kabur-kabur. Ini paling bagus untuk kakek nenek. Tapi yang kita pakai muda-muda pakai, kita ini bukan berarti kakek nenek juga, ya. Kita tetap pakai ini. Nah, untuk menjaga kesehatan mata kita. Kadang saya sebelum tidur saya pakai. Kenapa semangat pakai? Istri pakai terus, masa saya nggak pakai? Kadang kalau ditelepon, istri ditelepon, aduh aku belum mandi, jangan pakai video call. Itu penting tuh. Si istri itu penting dikondisikan, ya. Suaminya telepon video call nggak mau angkat, kenapa? Aku belum dandan. Tuh penting. Kayak gitu. Malam suami mau datang sudah berdandan, pakai bedak, pakai ini, pakai celak. Itu penting banget, perlu dipraktekin, ya. Kemudian apa? Walladzina qad du'ufat absaruhum, dan mereka-mereka yang pandangan matanya sudah lemah. Pandangan matanya sudah lemah. Ju'ila ma'hu syai' minal misik. Bahkan matanya yang sudah lemah, misik dicampur apa? Minyak misik dicampur dengan apa? Dengan ithmit. Coba aja. Ini wallah jadi produk herbal banyak banget ya. Lemah itu maksudnya minus. Lemah minus, termasuk minus. Nah, plus juga lemah. Ya, itu lemah semua. Kenapa? Akomodasinya udah lemah. Ya. Fahamnya apa? Misik itu dibikin dari apa? Dari sendinya, cairan sendinya rusa. Makanya rusa kadang disuruh lari, ya sendinya diambil, cairan sendinya. Orang-orang Syiah di Yaman, mereka kalau perang minum misik. Kenapa? Kalau ketembak kena peluru, gak banyak darah keluar. Itu ajib. Ajibnya seperti itu. Maka sampai paham coba. Ya. Fa subhanallah, ini apa? Misik tadi, cairan sendinya rusa tadi dicampur sama batu ithmit. Jadi apa tadi? Untuk menguatkan pandangan mata, apalagi mata yang lemah. Subhanallah, ya. Kayaknya sudah mepet belum ini. Ini unik ya kalau kita bahas. Wallah unik, pengobatan Arab klasik itu unik. Bukan berarti wah ini nggak teruji coba, nggak ilmiah. Ya, mereka sering apa? Ada syair mengatakan is'alil mujarrib wala tas'alit tabib. Tanyalah orang yang sudah mencoba, karena dokter kadang belum mencoba. Nah, jadi tanya yang sudah mencoba aja. Dan kalau sudah teruji coba, turun temurun, banyak yang sudah mencoba, sudah bismillah. Nah, tentunya apa? Dengan diagnosa yang tepat. Kalau diagnosanya salah, tetap walaupun teruji coba untuk orang lain, belum tentu teruji coba untuk yang lain lagi. Baik. Sepertinya itu saja saya singkat. Kalau kita ingin membahas kap'ah tentang jamur, pertama jamur gak ada di negeri kita. Kita mau bahas mungkin butuh 1 jam lagi. Ternyata yang barangnya gak ada. Kalau ithmit masih ada. Ya,
Di toko kami juga sedia. Yes. Kemudian juga kalau Anda umroh silakan beli ismit yang warna kemerahan paling bagus. Ya, hitam kemerahan itu paling bagus dan harganya lebih mahal. Ya, lebih mahal. Kemudian yang berikutnya ibu-ibu apa? Jaga pola makan itu penting. Kenapa? Pandangan mata kita lemah, ya, mata kita kabur karena apa tadi? Pola makan. Makanya Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu, dan makan dan minumlah Anda jangan berlebihan. Makan berlebihan bikin mata kabur. Ya, makanya perlu terapi apa? Memuntahkan isi lambung itu juga terapi. Ya, juga terapi muntah, terapi gurah juga termasuk membersihkan pandangan mata. Ya, itu saja. Kemudian apa? Tadi tiba-tiba ibu-ibu mungkin pernah mengalami mata kabur. Ya, mata kabur juga karena psikis. Kalau teorinya orang Cina, orang sedih, orang gampang marah, orang stres, ya, orang nyimpan dendam. Masih iklan dulu. Ada iklan biar lewat ini. Nah, kemudian subhanallah, ya, ternyata sifat psikis tadi ini membuat apa? Ginjal lemah. Ya, ginjal lemah ini seperti kisahnya Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf yang berpisah hampir 40 tahun, yang Nabi Yakub sedih, ya, wabiyadat ainahu minal huzni wa huwa kadhim. Kemudian apa? Matanya Nabi Yakub memutih kena katarak, ya. Kemudian apa? Kalau teori modern tadi apa? Kalau orang sedih berlebihan, panik berlebihan, takut berlebihan, ya, akhirnya menyebabkan apa? Adrenalin naik. Kemudian apa? Insulin turun. Kemudian apa? Gula darah naik. Kemudian apa? Katarak diabetik. Ini teori klasik modern. Adapun teori klasik, kalau orang tadi terkumpul seperti ini, sifat psikis tadi seperti ini, akhirnya apa? Menyebabkan ginjal lemah. Kenapa? Karena sifat panas sudah banyak dibuang di ginjal. Tenaga ginjal sudah dibuang. Makanya gak heran kalau orang stres, gampang marah, dendam, rambutnya putih. Kenapa? Ginjal tadi sering kepanasan sampai bikin apa? Rambut putih. Makanya kalau ibu-ibu banyak rambut putih sebelum waktunya, berarti bapak-bapak bikin stres ibu. Kalau ibu ngelihat bapak-bapak kok banyak putih, berarti ibu bikin stres bapak. Kalau dua-duanya putih, sama-sama stres. Ya. Makanya Nabi ngajarin doa, Allahumma inni a'udzubika min jarin su wa min zawjin tushayyibuni qabla al-masyid. Itu dipraktekin doa ini. Ya Allah, jauhkan aku dari tetangga yang akhlaknya buruk. Ya Allah, jauhkan aku dari pasangan hidup yang membuatku beruban sebelum masa tuaku. Coba diajarin sama Nabi. Kalau Anda masih umur 40, 30, rambutnya banyak yang putih, berarti apa? Itu tadi, pasangan hidupnya gak seru, ya. Nah, kalau keturunan lain cerita lagi, ya. Nah, kemudian dari ini kedokteran klasik melihat kalau sudah sering sedih, dendam, amarah berlebihan, ya, panik berlebihan, ginjal lama-lama kehilangan apinya, tenaganya. Yang mana ginjal ini fungsinya seperti busi. Yang api pada busi memberikan apa? Hentakan api ke karburator dan bensin. Yang mana ginjal akan memberikan api kepada jantung dan darahnya. Kalau sudah ginjal lemah, api pada jantung lemah enggak? Sehingga hentakan jantung untuk menyebarkan tenaganya dan darahnya ke seluruh tubuh lemah enggak? Makanya kalau orang sedih enggak move on dari sedih, orang marah dipelihara dan dendam dipelihara, akhirnya apa? Lihat tanda-tandanya. Telinga berdenging, kepala keliengan, mata kabur, bahkan bisa katarak gara-gara sedih. Kemudian tangan bisa tremor, Parkinson, bergetar. Kalau dokter ngasih apa? Obat darah tinggi. Hakikatnya bukan obat itu. Hakikatnya apa? Kuatin ginjalnya. Permisi, kalau sudah kayak gini jangan ngayal, bisa datangin istrinya. Kenapa? Listrik ke bawah juga berkurang. Apalagi ngayal mau nambah. Wah, ini dong jauh dari pandangan mata ini. Nah, ini ya. Rahimahullah jami'an. Alhasil di sinilah berarti apa? Penyebabnya apa? Penyebabnya tadi api, sedih, akhirnya apa? Darah ke mata juga berkurang. Darah ke kepala berkurang, keliengan. Darah ke telinga berkurang, tinnitus, suara berdenging. Coba. Itu sangat simpel. Wah, subhanallah, dari sini saya pakai konsep ini untuk mengobati atau mendiagnosa seorang. Ada seorang ibu-ibu umur 65 tahun. Ya, tiba-tiba dia ini apa? Gula darahnya naik. Kita tanyai anak-anaknya,
Suka gula nggak? Nggak suka. Suka teh manis nggak? Nggak suka. Manis-manis nggak suka. Ya, sukanya apa? Oh, dia orang Padang, sukanya makanan-makanan Padang, malah pedas-pedas, ya, santan-santan. Oh, berarti ada yang lain. Apakah ibu Anda ini sedang sedih? Selama setahun ditinggal sama suaminya, dia murung. Selama setahun dia selalu panik dengan kondisi anak-anaknya. Ternyata karena sedihnya naiklah gula darahnya. Sekitar 2 minggu kemudian datang lagi ketemu. Ustadz kok tambah parah ya? Parah apanya? Sekarang muncul katarak stadium 1. Oh ya sudah, berlanjut lagi. Ajib seperti kisahnya Nabi Yakub. Alhamdulillah sanyi sudah bunyi, ya, pompa air sudah bunyi. Kita tutup majelis kita. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan barakallahu. Silahkan. Pompa air ya. Nah, kalau pas tagih kita sotin gitu. Pompa air. Mata pakai kacamata itu bisa disembuhin. Nah, orang sudah pakai kacamata, apakah masih bisa disembuhin? Bismillah masih bisa. Perbaiki akomodasi. Dengan apa? Pola makan. Dengan apa? Lancarin peredaran darah ke mata. Itu penting. Dengan apa? Dari luar dengan tadi pakai ismit. Ya, dengan apa? Dari konsumsi dimakan di dalam juga bisa pakai apa? Pakai jamur Arab, bisa dimakan, juga bisa ditetesin. Ya, itu di antara caranya. Cari yang ada ismit, rutin ismit. Ibu pakai celak batu ismit terus. Terus juga ada pengalaman kami, di antaranya herbal yang pakai apa? Isi daun bawang tadi, isi bawang merah itu. Bawang merah. Atau bisa dengan Anda yang sudah kami coba juga ada -4 apa? Cukup dengan madu ya. Madu ternyata menjernihkan mata, menguatkan saraf juga. Walaupun tidak disebutkan Nabi madu untuk mata. Yang disebutkan Nabi untuk mata adalah apa tadi? Ismit. Dia apa? Menjernihkan mata, menumbuhkan rambut, dan kata Ibnu Qayyim menjernihkan, menguatkan saraf. Kalau madu ditetesin. Madu ditetesin sehari cukup 1 tetes. Sebenarnya ada teman kami mahasiswi kedokteran UNER, dia skripsinya menulis tentang madu. Dan dia -4 dan dia pakai sendiri selama setahun sampai lepas kacamata. Jenis madunya yang jelas madu murni. Madunya tidak kental, yang encer, jangan kental. Kalau madu segar terlalu kental. Kalau kembang kitolot juga gitu. Kembang kitolot bisa untuk menjernihkan mata, tapi anak nggak tahu efeknya, ya efek sampingnya, ya. Dan dia juga menguatkan pandangan mata juga. Kitolot, ya. Tetes mata herbalnya juga sudah ada kitolot. Tapi sering kami coba, sangat simpel, efisien, efektif. Madunya juga sudah masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Makanan yang panas dan lembab apa saja? Makanan panas lembab seperti pisang, durian, itu panas lembab. Itu contoh makanan. Ayam panas lembab, nasi panas lembab. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sakit mata seperti tadi konjungtivitis juga, konjungtivitis atau tadi infeksi pada konjungtiva, ya. Kalau dari hadis Nabi tadi pakai apa? Pakai ismit, ya kan? Pakai ismit. Juga bisa konjungtivitis yang sering dipraktekin teman-teman, ya. Kalau kita lihat romet atau konjungtivitis sifatnya panas. Waktu itu ada teman didatangi tetangganya, ya kena konjungtivitis, mau berangkat ke dokter. Santai dulu, nggak usah keburu ke dokter. Konjungtivitis sifatnya panas. Udah kamu konsumsi timun 2 biji, ya. Terus kalau bisa ditambahi lagi nih, apa? Slice-nya timun dikompresin ke mata. Subhanallah, itu kan 15 menit sudah hilang mata merahnya. Nah, itu diantara konsep panas dingin kalau diaplikasikan kepada penyakit. Insya Allah itu saja. Ya cukup ya insya Allah. Yang tadi ada orang tanya ada uap dari mana? Dari makanan. Panas lembab tadi menimbulkan uap. Ya, menimbulkan uap. Nah, barakallahu. Cukup? Ada yang tanya atau cukup? Mata kering. Mata kering ya. Nah, tadi sifatnya ismit apa? Apa? Dingin. Tapi dia dingin kering. Ya, dingin kering. Berarti untuk mata kering cari yang apa? Di antaranya dingin lembab. Dingin apa? Mata kering berarti dingin lembab, ya.
Cari dingin lembab, misalkan dingin lembab apa? Banyakin semangka, banyakin timun. Kalau perlu dikompres. Dan makanannya tetap makanan pola makan panas dingin. Itu ya. Nah, panas dingin. Cukup insyaallah karena mendekati waktu zuhur kita persiapan. Jika ada salahnya dimaklumi, jika ada benarnya dengan Allah semata. Tapi sekali lagi dari apa yang saya sampaikan pasti ada salahnya juga, ya. Karena apa? Manusia tidak ada sempurna dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah jaga kesehatan kita semua. Semoga Allah istiqomah kita di atas ketaatannya dan semoga Allah wafatkan kita dalam badan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.